Kepada beliau kita turunkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, marilah kita simak bersama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Syekh Anas Soleh Jaber. Ta'ziman wa ikraman kepada beliau, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maksud Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dan hadirat, para ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para ustaz dan ustazah, para hakim dan hajah sekalian, berkhusus saudara pengurus Masjid Darus Salam, mudah-mudahan insyaallah sehat walafiat, panjang umur dan umur yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Beserta imam dan muadzin Masjid Darus Salam yang saya ta'zimi juga yang saya hormati, Pak Camat Abdul bersama kita, semoga diberkahi Allah. Hormat yang sama juga kepada Bapak Kepala Desa, semoga diberkahi Allah. Dan kami juga ta'zimi Bapak Kepala Dusun, semoga diberkahi Allah. Dan saya juga ta'zim yang saya hormati Masyaallah Ustaz Iqbal, semoga diberkahi Allah. Para alim ulama, para sepuh, para tua kami, semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, berkhusus juga panitia yang gimana persiapannya luar biasa, biasa. Terus speakernya kalau bagus. Mudah-mudahan insyaallah beliau sehat walafiat dan di depan insyaallah lebih bagus lagi. Dan masyaallah tim hadrah dari tadi yang mengucap masyaallah, semoga sehat walafiat, berkah mulia di sisi Allah ya rabbal alamin. Dan semua jemaah yang hadir yang saya mohon maaf dan bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada kalian semua. Ribut kabar ribut. Alhamdulillah. Monggo monggo. Masuk dulu. Ada tiga kata. Mudah-mudahan semua jemaah yang hadir sehat walafiat, semoga bahagia nikmat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini yang berbahagia, kita sama-sama datang ke majelis ilmu karena kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Betul? Ibu-ibu sampai malam ini mau belajar ilmu atau mau lihat chat jantan? Makanya sengaja saya berdiri padahal sudah dikasih kursi supaya ibu-ibu bisa nampak sini. Alhamdulillah. Tapi semuanya lagi foto-foto. Jangan ceramah atau foto-foto. Dua-duanya juga. Ya. Bapak-bapak istimewa yang hadir pada malam hari ini, masyaallah saya lihat piringnya sebagian sudah habis. Saking kelamaan nunggu, makan, masyaallah. Pada kesempatan ini, insyaallah kita sama-sama
akan meringati wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang kita lupa sama Nabi, kita lupa sama wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Itulah manfaatnya peringatan, karena itu sangat bermanfaat bagi orang mukmin. Semoga sama-sama menjadi orang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kita lahir atas izin Allah. Ibu kita saat melahirkan kita itu semua atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tak akan bisa keluar. Lalu saat kita baru lahir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ta'lamuna syai'a." Kalian tidak punya ilmu sedikit pun. Betul? Ada anak lahir itu sudah bintang, sudah cerdas, sudah doktor, sudah profesor. Ada tak? Tidak. Kita baru lahir, tak punya ilmu sedikit pun. Lalu Allah memberikan kepada kita 3 perangkat belajar. Wallahu ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah memberikan kepada kita 3 perangkat belajar. Yang pertama adalah pendengaran. Yang kedua penglihatan. Yang ketiga hati. Jadi kalau kita mau belajar, mohon dibuka 3-tiganya ini. Kalau kita mau dapat ilmu malam hari ini, mohon dibuka 3-tiganya. Yang pertama apa tadi? Pendengaran. Yang kedua penglihatan. Yang ketiga hati. Siap dibuka 3-tiganya? Siap. Saya uji dulu deh nomor 1. Apa tadi nomor 1? Pendengaran. Dengarkan saya. Tangannya ke atas. Mana tangannya? Semuanya mohon tangannya ke atas. Kembalikan. Simpan di dagu. Dagu. Semoga sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sederhana. Wasiatnya mudah. Tapi barang siapa yang istiqamah dan menjaga wasiat ini, selamat dunia akhirat.
bukan keluarga HP. Kita lebih banyak main HP daripada baca Quran. Sebelum tutup mata mau tidur, udah main HP. Sudah tidur, mau buka mata, cari HP. Datang ke masjid salat, sebelum mulai salat, main HP. Habis selesai dari salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, main HP. Datang ke majelis ta'lim, main HP juga. Kita main HP dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, keluarga Allah itu yang paling dekat sama Al-Quran. Setiap hari membaca Al-Quran. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Wasiat Nabi bukan hafal Al-Quran. Berarti Quran itu tidak usah dihafal, bukan tidak usah dihafal. Tapi Al-Quran tidak wajib dihafal 30 juz. Artinya kalau saya tidak hafal 30 juz, saya tidak berdosa. Tapi kalau saya tidak membaca Al-Quran, saya berdosa. Karena ada janji Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang lupa sama Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, akan disimpitkan hidupnya. Tahu arti simpit? Simpit, galau, stres, pusing, susah. Dan Allah akan bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia bertanya, ya Allah, kenapa saya buta padahal di dunia saya bisa melihat? Allah menjawab, karena di dunia kamu lupa dengan ayat-ayat kami. Kamu tidak membaca ayat kami Al-Quran itu. Lalu saya kata kepada Bapak Ibu, kapan terakhir membaca Al-Quran? Kapan? Kemarin saya tanya orang, dia bilang, Al-Quran? Kapan? Oh iya, saya ingat. Tahun yang lalu, bulan Ramadan, terakhir membaca Quran, bulan Ramadan yang lalu. Lantas, Bapak Ibu, kita ada masalah, pusing, stres, galau. Allah janji dan jauh dari Quran itu susah hidupnya dan menikmati hidup, walaupun kadang-kadang arti ini sempit. Bukan hanya artinya sempit itu dalam urusan harta saja. Tak, ada orang kaya, teman saya, dia curhat, dia bilang, Syekh, demi Allah saya merasa mati. Padahal orang kaya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, tiap tahun keluar negeri jalan-jalan, HP-nya terbaru, uang itu banyak, tapi hatinya tidak menikmati harta itu. Rasulullah sebutkan dalam hadis, orang-orang yang tidak berpikir kepada Allah, tidak membaca Al-Quran, maka dia adalah orang yang akan merasa mati. Bukan merasa sakit dan mati. Tahu arti mati? Mati masuk dalam hukum mati, tidak bisa nikmat, kan? Jadi orang yang membaca Al-Quran, maka dia adalah orang yang hidup. Artinya menikmati hidup. Contoh, saudara kita yang berada di Palestina, semoga Allah bebaskan Palestina dari zulum Yahudi. Amin ya Rabbal 70 tahun lebih dijajah oleh zulum Yahudi. Saudara kita di Palestina dibunuh, disiksa, dimasukkan penjara. Ada seseorang ibu beberapa bulan yang lalu keluar dari penjara Yahudi. Dia tunjukkan rumah tangannya, habis semua jarinya, dipotong sama Yahudi, disiksa. Lalu mukanya ditunjukkan sudah terbakar. Tapi
wallahi ibu itu saat ketemu saudaranya dia pelukkan, dia senyum. Ada seseorang ibu saat anaknya dibunuh oleh Zionis Yahudi, wallahi ibu di rumah sakit habis selesai operasi berdiri di atas kasur, wallahi putus dua kaki. Mungkin sengaja ya sudah cepat selesai. Sengaja enggak? Siapa yang mati ini? Insyaallah sebentar. Wallahi apa itu yang sudah putus dua kaki dalam keadaan seperti itu di rumah sakit, dia senyum. Berjam sama orang. Kenapa kau senyum-senyum aja? Bukan sedih, bukan nangis. Kata dia, alhamdulillah, ini takdir Allah bagi saya. Takdir Allah itu selalu baik. Kok bisa dia seperti itu? Apa kelebihannya saudara kita di Palestina? Kok bisa selalu sabar? Kok bisa selalu ridha dengan takdir Allah? Kok selalu terima dengan senang hati? Gak ada dia bilang, kenapa seperti itu? Kelebihan saudara kita di Palestina bisa cari di YouTube atau di Google, tulis para penghafal Quran di Palestina. Silahkan lihat sendiri. Anak kecil, luka kakinya, anak belum umurnya 15 tahun, diantar ke rumah sakit mau dijahit kakinya, kehabisan obat, tidak bisa disuntik, tidak bisa diinfus atau dibius, tidak bisa, habis. Wallahi anak kecil saat dijahit kakinya, bagaimana bisa bertahan rasa sakit? Wallahi anak itu membaca Al-Quran, baca Quran, hilang rasa sakit, nikmat. Makanya kita mendengar cerita Rasulullah SAW kalau berdiri salat qiyamul lail, Allahu Akbar, rakaat pertama Ibnu Affan sahabat Nabi, khalifah yang ketiga. Kalau beliau Ibnu Affan sahabat Nabi, khalifah yang ketiga. Kalau beliau berdiri salat lail, Allahu Akbar, dalam satu rakaat Utsman bin Affan membaca 30 juz. Ini cerita benar. Sahabat begitu menikmati Quran, berdiri salat, tidak merasa sakit, tidak merasa capek, tidak merasa lelah. Kalau kita buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ngantuk saja. Mau baca satu juz tidak bisa, ternyata baca kulhu aja. Al-Fatihah kulhu. Kenapa seperti itu? Karena mohon maaf Quran belum masuk ke hati. Di Palestina Quran itu sudah masuk ke hati. Di Indonesia ada anak namanya Najah. Pernah dengar nama ini? Najah. Syekh Ali Jabir rahimahullah sangat memuliakan Najah. Saat bertemu dengan Najah, Syekh Ali Jabir rahimahullah cium tangan Najah, cium kepalanya, dan cium kakinya. Syekh Ali Jabir sangat memuliakan Al-Quran dan Ahlul Quran. Karena Najah ini badannya tidak sehat, tidak normal, tidak bergerak,
selalu di atas kursi roda. Akalnya, otaknya tidak sehat. Tapi aja hafal 30 juz, hafal nomor halaman, nomor ayat, nomor surat. Kok bisa? Bukan ini tidak sehat? Saya tidak bisa. Hatinya sehat. Kalau hati sudah bersih, hati sudah sehat, mudah Quran itu masuk dalam. Anak kecil di Indonesia umurnya 5 tahun. 5 tahun. Saya ketemu. Hafal 30 juz. Kok bisa? Padahal anak kecil ini kalau disuruh hafal buku bagi bahasa Indonesia mungkin tidak bisa. Karena Quran itu bukan 100 halaman, 200 halaman, 300, 600 halaman lebih. 600 halaman lebih bahasa Arab dihafal. Pada ketika belum bisa bahasa Arab, anak kecil itu belum bisa bahasa Arab. Saya ajak ngobrol bahasa Arab, apa itu? Saya tidak ngerti bahasa Arab. Kok tidak ngerti bahasa